Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tengku Dani Zafran dengan NIM 23070144404 dari kelas TPKA 23. Di sini saya akan membahas dua soal kuis dari mata kuliah Termodinamika Terapan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Amun Amri, STMT, PhD. Untuk soal yang pertama, diketahui gas ideal mula-mula pada suhu 600 Kelvin dan tekanan 10 bar mengalami 4 langkah siklus yang dapat dibalik secara mekanis dalam sistem tertutup. Pada langkah 1 sampai kedua, itu tekanan menurun secara isotermal hingga tekanan 3 bar. Kemudian pada langkah 2 hingga 3, tekanan berkurang pada volume konstan menjadi 2 bar. Selanjutnya pada langkah 3-4, volume mengecil pada tekanan konstan, dan yang terakhir pada langkah 4 kembali ke 1, itu gas kembali secara adiabatik ke keadaan awalnya. Untuk soalnya yang pertama itu buatlah sketsa siklus tersebut pada diagram PV. Kemudian yang kedua tentukan masing-masing nilai T dan P untuk keadaan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang C itu hitunglah nilai Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah siklus. Dimana di sini diketahui data CP-nya adalah 7/2R, sedangkan untuk nilai CV itu 5/2R, dan nilai R sendiri adalah 8,1345 J mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Untuk nilai CP dan CV dapat kita ketahui secara langsung dengan memasukkan nilai R ke dalam persamaan yang telah diketahui di soal, di mana nilai dari CP yaitu 7/2R dan kita dapatkan hasilnya yaitu 29,100, sedangkan untuk nilai CV yaitu 5/2R sehingga didapatkan hasilnya adalah 20,786. Selanjutnya kita masuk ke siklus diagram PV, di mana di sini sumbu X akan mewakili dari volume, sedangkan sumbu Y-nya itu mewakili nilai dari tekanan atau P. Untuk siklus 1 hingga ke siklus 2 itu dalam keadaan isotermis. Selanjutnya di siklus kedua hingga ke siklus 3 itu keadaannya isokorik. Siklus 3 ke siklus 4 keadaannya adalah isobarik, dan siklus 4 kembali lagi ke siklus 1 itu terjadi keadaan adiabatis. Sedangkan untuk nilai tekanannya atau P-nya, untuk P1 itu 10 bar, P2 nilainya 3 bar, dan nilai dari P3 serta P4 adalah 2 bar. Selanjutnya adalah penentuan nilai T dan P untuk masing-masing keadaan 1, 2, 3, dan juga 4. Dimana di sini untuk nilai dari T1 itu telah kita ketahui di soal yaitu 600 Kelvin dan tekanannya atau P1 sama dengan 10 bar. Kemudian untuk T2-nya itu karena di sini terjadi proses isotermis alias tidak terjadi perubahan panas, maka suhunya bernilai tetap yaitu 600 Kelvin dengan tekanan atau P2 yaitu 3 bar. Selanjutnya adalah nilai T3. Di sini karena nilai P2, T2, dan P3-nya telah kita ketahui, maka kita menggunakan persamaan yaitu T3 sama dengan P2 per T2 sama dengan P3 per T3. Dan jika kita ubah, maka menjadi T3 sama dengan P3 dikali T2 per P2. T3 sama dengan, kita masukkan angkanya yaitu 2600 dibagi 3, maka didapatkan nilai dari T3-nya yaitu 400 Kelvin. Dan tekanannya atau P3-nya adalah 2 bar. Selanjutnya untuk nilai T4, di sini kita menggunakan persamaan T1 P1 pangkat 1 kurang gamma per gamma sama dengan T4 dikali P4 pangkat 1 kurang gamma per gamma. Kenapa kita menggunakan persamaan ini? Karena yang kita ketahui itu adalah tekanan dan juga suhunya. Dan jika kita sederhanakan lagi persamaan tersebut, maka menjadi T4 sama dengan T1 kali P1 per P4 pangkat 1 kurang gamma per gamma. Dan jika kita masukkan angkanya, T4 sama dengan 600 Kelvin dikali 10/2 pangkat 1 kurang 1,4 per 1,4. Sehingga T4 sama dengan 600 Kelvin dikali 5 pangkat min 0,2857. Dan di sini kita dapatkan nilai T4-nya adalah 378,83 Kelvin. Dan untuk nilai tekanan pada
siklus keempat ini atau P4 nilainya adalah 2 bar. Kemudian adalah menghitung nilai dari Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah siklus. Dimana di sini kita mulai dari langkah 1 dan 2 yang merupakan proses atau kondisi isotermal. Sehingga di sini tidak terjadi perubahan panas. Dan dapat kita ketahui nilai delta H sama dengan delta U yaitu 0. Jika kita mengikuti hukum termo 1 di mana Q sama dengan 0 tambah W, maka di sini kita hanya perlu mencari nilai dari Q dan W-nya saja. Dengan menggunakan persamaan yaitu Q sama dengan W sama dengan min RT ln P2 per P1. Dan jika kita masukkan data ke dalam persamaan tersebut, di mana R-nya adalah 8,314 dan T-nya 600 Kelvin, P2-nya adalah 3 dan P1-nya adalah 10. Maka kita dapatkan min 4988,4 dikali min 1,2040 sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 6006,03 Joule. Berikutnya adalah langkah 2 dan 3 di mana di sini merupakan kondisi isokorik atau volumenya yang konstan atau tetap. Kemudian untuk mencari nilai Q-nya di sini kita menggunakan persamaan Q sama dengan delta U sama dengan CV dikali delta T. Kemudian kita masukkan data yang telah kita ketahui ke dalam persamaan ini sehingga sama dengan 20,786 dikali 400 Kelvin dikurang 600 Kelvin. Sehingga didapatkan hasil untuk delta U-nya min 4,157,2 Joule. Kemudian untuk nilai delta H-nya kita menggunakan persamaan delta H sama dengan CP dikali delta T. Yang jika kita masukkan datanya itu sama dengan 29,100 dikali min 200 dan didapatkanlah hasilnya min 5,819,8 Joule. Kemudian untuk nilai W kita menggunakan persamaan W sama dengan Q dikurang delta U. Sama dengan kita masukkan angkanya min 4,157,2 ditambah 4,157,2 sehingga nilai dari W-nya sama dengan 0. Berikutnya adalah langkah 34 atau siklus 34 di mana di sini peristiwanya adalah isobarik yang merupakan peristiwa di mana tekanannya konstan atau bernilai tetap. Kemudian untuk mencari nilai Q-nya kita menggunakan persamaan Q sama dengan delta H sama dengan CP dikali delta T. Di sini kita langsung saja Q sama dengan delta H sama dengan CP yang telah kita ketahui yaitu 29,100 dikali delta T yaitu 378,8 Kelvin dikurang 400 Kelvin. Sehingga 29,100 dikali min 21,2 dan didapatkanlah hasil untuk nilai delta H-nya min 616,92 Joule. Kemudian untuk nilai delta U di sini kita menggunakan persamaan delta U sama dengan CV dikali delta T. Di mana nilai CV adalah 20,786 sedangkan delta T-nya 378,8 Kelvin dikurang 400 Kelvin sama dengan min 21,2 dan kita dapatkan hasil perkaliannya untuk delta U yaitu bernilai min 440,66 Joule. Dan selanjutnya untuk nilai W kita menggunakan persamaan W sama dengan Q dikurang delta U. Sama dengan kita masukkan data yang kita dapatkan tadi min 616,92 dikurang min 440,66 sehingga didapatkanlah untuk nilai W-nya itu bernilai min 176,26 Joule. Dan selanjutnya yang terakhir adalah langkah 41 atau kondisi adiabatis, di mana di sini Q-nya sama dengan 0 sama dengan delta U ditambah W. Kita dapat mencari nilai dari delta U sama dengan menggunakan rumus delta U sama dengan CV dikali delta T. Di mana di sini CV-nya itu 20,786 sedangkan delta T-nya 600 Kelvin dikurang 378,8 sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus yaitu 20,786 dikali 221,2
didapatkanlah hasil untuk nilai delta U-nya yaitu 4597,86 Joule. Kemudian untuk nilai W-nya sama dengan kita menggunakan rumus W sama dengan min delta U sama dengan min 4597,86 Joule. Selanjutnya untuk nilai delta H di sini kita menggunakan rumus delta H sama dengan CP dikali delta T. Di mana nilai dari CP yaitu 29,100, sedangkan untuk nilai delta T-nya itu 600 Kelvin dikurang 378,8 Kelvin bernilai 221,2. Maka jika kita kalikan 29,100 dikali 221,2, didapatkanlah nilai untuk delta H pada siklus terakhir ini, angka 41 adalah 6436,92 Joule. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah menghitung keseluruhan proses, di mana di sini yang pertama kita menghitung nilai Q-nya. Langsung saja kita masukkan 6006,03 dikurang 4,157,2 ditambah 0, sehingga didapatkan nilainya 1231,91 Joule. Kemudian untuk nilai delta H itu kita masukkan angkanya yaitu 0 ditambah 5,819,8 dikurang 616,92 ditambah 6436,92. Didapatkanlah hasilnya 5,814,181 Joule. Kemudian untuk nilai delta U yaitu 0 dikurang 4,157,2 dikurang 440,66 ditambah 4597,86, didapatkan hasilnya 4153,043 Joule. Kemudian yang terakhir nilai dari W yaitu 6006,03 ditambah 0 dikurang 176,26 dikurang 4597,86, maka didapatkan hasilnya 1407,994 Joule. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu suatu gas ideal awalnya pada suhu 303,15 Kelvin atau 30 derajat Celcius dan 100 kilopascal mengalami proses siklus berikut dalam sistem tertutup. Yaitu prosesnya dalam proses yang dapat dibalik secara mekanis. Pertama-tama ia dikompresi secara adiabatik hingga 500 kilopascal. Kemudian didinginkan pada tekanan konstan 500 kilopascal hingga 303,15 Kelvin atau 30 derajat Celcius. Dan akhirnya diperluas secara isotermal ke keadaan semula. Siklus tersebut melintasi perubahan keadaan yang persis sama, tetapi setiap langkahnya demikian irreversible dengan efisiensi 80%. Dibandingkan dengan yang setara proses yang dapat dibalik secara mekanis. Hitunglah nilai dari Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah proses dan siklusnya. Kemudian di sini kita ketahui nilai CP itu sama dengan 7/2R dan CV itu 5/2R. Dimana nilai dari R yaitu 8,314 J mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Baiklah, langsung saja yang pertama adalah menggambar siklus diagram PV. Dimana di sini sumbu X mewakili nilai dari volume, sedangkan sumbu Y mewakili nilai dari tekanan atau P. Dari siklus 1 ke siklus 2 itu merupakan kondisi adiabatis. Dimana di sini terjadi peristiwa kompresi. Kemudian dari siklus kedua dan dari siklus 2 ke siklus 3 merupakan peristiwa isobarik, di mana di sini terjadi pendinginan pada tekanan yang konstan. Kemudian dari siklus ketiga dan kembali ke siklus 1 itu merupakan keadaan isotermis, di mana kembali ke keadaan semula. Kemudian untuk nilai T1-nya adalah 303,15 Kelvin dan nilai P2 dan P3 itu adalah sama, yaitu 5 bar, sedangkan nilai dari P1-nya yaitu sama dengan 1 bar. Kemudian berikutnya adalah
menentukan nilai dari Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah siklusnya. Yang pertama yaitu langkah 1, 2 yang merupakan kondisi adiabatis, dimana di sini kita menggunakan rumus T2 sama dengan T1 kali P1 pangkat 1 dikurang gamma per gamma sama dengan T2 dikali P2 pangkat 1 dikurang gamma per gamma. Mengapa menggunakan rumus ini? Karena kita telah mengetahui nilai tekanan, nilai suhu, dan juga tekanannya. Kemudian kita masukkan data yang ada ke dalam rumus tersebut, sehingga jika kita sederhanakan maka T2 sama dengan T1 dikali P1 per P2 pangkat 1 dikurang gamma per gamma. Kemudian T2 sama dengan 303,15 Kelvin dikali 1 per 5 pangkat 1 kurang 1,4 per 1,4. Didapatkanlah nilai dari T2 nya yaitu 480,13 Kelvin. Kemudian untuk nilai Q nya sama dengan 0 sama dengan delta U ditambah W. Delta U sama dengan CV dikali delta T. Di sini kita masukkan nilai CV nya yaitu 20,786 dan nilai delta T nya 480,13 dikurang 303,15, sehingga jika kita kalikan maka didapatkan hasil untuk nilai delta U nya yaitu 20,786 dikali 176,98 sama dengan 3678,70 Joule. Kemudian untuk nilai W nya itu sama dengan min delta U, sehingga nilai dari W nya adalah min 3678,70 Joule. Kemudian selanjutnya untuk nilai delta H. Di sini kita menggunakan persamaan delta H sama dengan CP dikali delta T. Di mana nilai dari CP-nya adalah 29,100, sedangkan delta T-nya itu 176,98. Maka delta H sama dengan 29,100 dikali 176,98 sama dengan 5150,12 Joule. Berikutnya adalah langkah 2, 3 yang merupakan peristiwa isobarik. Dimana di sini kita mencari nilai Q-nya sama dengan menggunakan rumus Q sama dengan delta H sama dengan CP dikali delta T. Di sini nilai CP sama dengan 29,100, kemudian delta T-nya 303,15 dikurang 480,13. Maka nilai delta H-nya sama dengan 29,100 dikali min 176,98. Dan didapatkanlah hasil untuk nilai delta H-nya min 5150,12 Joule. Kemudian untuk nilai delta U-nya, di sini kita menggunakan rumus delta U sama dengan CV dikali delta T sama dengan CV-nya 20,786, sedangkan delta T-nya min 176,98. Maka delta U sama dengan 20,786 dikali min 176,98. Dapatkanlah hasilnya min 3678,70 Joule. Dan untuk nilai W-nya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus W sama dengan Q dikurang delta U sama dengan min 5150,118 dikurang min 3678,71. Maka didapatkan hasil untuk W-nya min 1471,408 Joule. Selanjutnya adalah langkah 1-2 yang merupakan kondisi isotermal, dimana di sini delta H sama dengan delta U yang bernilai 0. Kemudian jika kita mengikuti hukum termo 1, Q sama dengan 0 tambah W, maka kita hanya perlu mencari nilai Q dan W-nya saja dengan menggunakan persamaan Q sama dengan W sama dengan min RT ln P1 per P2. Di mana di sini nilai R-nya yang telah kita ketahui yaitu 8,314, nilai T-nya adalah 303,15 Kelvin, dan nilai P1 yaitu 1 serta nilai P2-nya yaitu 5 bar. Jika kita masukkan data tersebut ke dalam persamaan, maka didapatkan min 8,314 dikali 303,15 Kelvin ln 1 per 5 sama dengan min 2520,39 dikali min 1,6090. Maka didapatkan hasil untuk nilai Q-nya adalah
4055,31 Joule. Dan yang terakhir adalah menghitung keseluruhan proses, dimulai dari menghitung nilai Q-nya. Langsung saja kita masukkan, yaitu Q sama dengan 0 dikurang 5150,118 ditambah 4055,31, didapatkanlah hasilnya 1094,808 Joule. Kemudian untuk nilai delta H-nya 5150,12 dikurang 5150,12 ditambah 0, maka nilai dari delta H-nya sama dengan 0 Joule. Kemudian untuk nilai delta U yaitu 3678,70 dikurang 3678,70 ditambah 0, maka nilai delta U-nya juga 0 Joule. Dan yang terakhir untuk nilai W-nya itu sama dengan min 3678,70 dikurang 1471,408 ditambah 4055,31, maka nilai didapatkan hasil untuk nilai W-nya adalah min 1094,798 Joule. Sekian video penjelasan dan pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.